Baik, perkenalkan nama saya Alfonsius Hortononggo Behar dari Prodi PPN tingkat 1 kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang biologi sel. Pengertian biologi. Biologi terdiri dari kata bios dan logos. Bios artinya kehidupan atau makhluk hidup, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi, biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang kehidupan di dunia ini dari segala aspek, baik itu tentang makhluk hidup, lingkungan, maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya, organisasi makhluk hidup. Kajian dalam biologi dipilih-pilih menurut tingkatan organisasi kehidupan. Tingkatan tersebut dimulai dari tingkatan pertama, molekul atau gen, kedua sel, ketiga jaringan, keempat organ, kelima organisme, keenam populasi, ketujuh komunikasi, kedelapan ekosistem, selanjutnya bioma. Cabang-cabang biologi. Yang pertama, botani. Botani mempelajari semua kehidupan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, zoologi. Mempelajari semua kehidupan hewan berdasarkan aspek-aspek tertentu dari makhluk hidup yang dipelajarinya. Biologi dapat dibagi dalam beberapa cabang, yaitu yang pertama ini morfologi. Morfologi ini mempelajari bentuk dan struktur suatu makhluk hidup. Yang kedua, fisiologi, mempelajari sifat faal dan cara kerja dari tubuh suatu organisme. Yang ketiga, embriologi. Embriologi ini mempelajari perkembangan suatu organisme dari mulai zigot sampai dengan dewasa. Cabang biologi yang ketiga, ekologi, mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan. 4. Mikrobiologi, mempelajari segala aspek kehidupan mikroorganisme yang berukuran mikroskopis. Yang kelima, taksonomi, mempelajari klarifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Yang keenam, genetika, mempelajari tentang cara menurunnya sifat pada makhluk hidup. Yang ketujuh, evolusi, mempelajari suksesi dan perubahan-perubahan dari jenis makhluk hidup sepanjang waktu. Yang kedelapan, sitologi, mempelajari susunan dan fungsi sel. Kesembilan, patologi, mempelajari tentang selak-beluk penyakit. Pengertian sel. Sel merupakan unit dasar struktural dan fungsi bagi semua organisme hidup. Sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang mampu melakukan proses kehidupan seperti reproduksi, respirasi, transportasi, ekskresi, dan koordinasi. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak bisa dibagi-bagi. Maksudnya sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang berdiri sendiri. Sel disebut satuan struktural makhluk hidup. Sel juga disebut dengan satuan fungsional makhluk hidup. Setiap organisme tersusun dari salah satu di antara dua jenis sel yang secara struktural berbeda, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik. Yang pertama, sel prokariotik. Struktur sel prokariotik. Semua sel prokariotik mempunyai membran plasma nukleus berupa DNA dan RNA dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti karena tidak mempunyai maka
bahan inti yang berada dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Ciri lain dari prokariotik adalah tidak memiliki sistem endomembran atau membran dalam seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Selain itu, sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, namun mempunyai struktur yang berfungsi sama, yaitu mesosom dan kromatofor. Yang kedua, sel eukariotik. Struktur sel eukariotik. Perbedaan pokok antara sel prokariotik dan eukariotik adalah sel eukariotik memiliki membran inti, sedangkan prokariotik tidak. Selain itu, eukariotik memiliki sistem endomembran, yakni memiliki organel membran seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Sel eukariotik juga memiliki sentriol, sedangkan sel prokariotik tidak. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Yang pertama, membran plasma. Di sel hewan ada, sel tumbuhan tidak ada. Yang kedua, dinding sel hewan ada, sel tumbuhan tidak ada. Yang ketiga, nukleus, sel hewan ada, sel tumbuhan ada. Keempat, sitoplasma, sel hewan ada, sel tumbuhan ada. Yang kelima, retikulum endoplasma, sel hewan ada, sel tumbuhan ada. Yang keenam, ribosom, sel hewan ada, sel tumbuhan ada. Yang ketujuh, badan Golgi, sel hewan ada, sel tumbuhan ada. Yang kedelapan, lisosom, sel hewan ada, sel tumbuhan ada. Yang kesembilan, mitokondria, sel hewan ada, sel tumbuhan ada. Ke-10, kloroplas, sel hewan ada, sel tumbuhan tidak ada. Yang ke-11, vakuola, sel hewan ada, sel tumbuhan tidak ada. Yang 12, sentriol, sel hewan tidak ada, sel tumbuhan ada. Yang ke-13, sentrosom, sel hewan itu ada, sel tumbuhan tidak ada. Ke-14, plastisida, sel hewan ada, sel tumbuhan tidak ada. Struktur dan fungsi organela sel. Yang pertama, membran sel. Seluruh permukaan sel dilapisi oleh suatu sel ultra tipis yang dinamakan membran sel. Membran sel disebut juga membran plasma atau plasma lema. Plasma itu cairan, lema itu selaput. Membran sel berfungsi mengatur keluar masuknya zat-zat dari ke dalam sel. Mengatur keluar masuknya zat-zat dari dan ke dalam sel. Inti sel atau nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan komponen sel yang sangat penting karena berperan dalam pengaturan atau pengendalian semua proses untuk aktivitas yang terjadi dalam sel. Jika nukleus yang ada di dalam suatu sel itu rusak, sel tersebut tidak dapat melanjutkan perkembangan dan lama-kelamaan akan mati. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma merupakan semua bagian dalam sel selain membran sel dan nukleus. Sitoplasma atau plasma sel berupa cairan bersifat koloid, jernih dan homogen yang dikelilingi oleh membran plasma. Sitoplasma sering dibagi menjadi dua zona konsentris, yaitu endoplasma dan ekstoplasma. Keempat, dinding sel. Dinding sel adalah bagian atau struktur terluar sel dan bukan merupakan organel. Dinding sel memiliki fungsi melindungi dan menyokong atau memberi bentuk sel. Badan penyusun dinding sel disekresi oleh diktiosom dan membran sel. Proses-proses dalam biologi sel. Yang pertama itu difusi. Difusi merupakan pergerakan atau perpindahan artikel atau molekul suatu zat padat, cair atau gas dari tempat yang berkonsentrasi tinggi
ke tempat yang berkonsentrasi rendah, baik melewati membran maupun tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan laju difusi molekul melewati membran antara lain perbedaan konsentrasi, jarak, luas, area, dan struktur tempat terjadinya difusi. Ukuran serta tipe molekul yang berdifusi. Yang kedua tuh osmosis. Osmosis berarti os, lubang, mofi, berpindah. Merupakan proses perpindahan molekul-molekul zat pelarut, terutama air, dari tempat berkonsentrasi rendah ke tempat berkonsentrasi tinggi dengan melewati sekat atau membran selektif, permeabel atau semi permeabel. Yang ketiga, transport aktif atau pompa ATP. Transport aktif merupakan pergerakan atau perpindahan molekul-molekul zat melewati membran dengan menggunakan energi. Sumber energi untuk transportasi aktif adalah energi metabolik yang dihasilkan oleh sel dalam bentuk ATP. Yang keempat, endositosis dan eksositosis. Endositosis merupakan pemasukan zat atau molekul dari luar sel ke dalam sel melalui pembungkusan oleh membran lipid bilayer. Mula-mula partikel yang di luar itu silakan tertarik memasuki lekukan pada membran. Kemudian membran akan menyelubungi partikel-partikel sehingga partikel-partikel yang terjadi berada di luar silakan masuk ke dalam sel. Proses eksositasis merupakan pengeluaran partikel. Proses eksositasis merupakan kebalikan dari endositosis. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau bahasa, saya mohon maaf. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau bahasa, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.